Damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami kitab Kejadian bab 12 sampai dengan 17. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putra-Mu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Pengantar Kejadian bab 12 sampai dengan 50. Bagian ini berkisah tentang para bapa bangsa, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Mereka nenek moyang jauh orang Israel. Berbeda dengan bab 1 sampai dengan 11, bagian ini mempunyai kerangka geografis, historis, dan sosial yang jelas, yaitu keadaan Timur Tengah tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Maksud cerita menunjukkan bagaimana Allah mengarahkan kejadian-kejadian sesuai rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Abraham, sahabat Allah. Tuhan berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Keterangan panggilan Abram bab 12 ayat 1 sampai dengan 20 dari tradisi Yahwis dan Imam. Semuanya berawal dari panggilan Abraham untuk meninggalkan tanah airnya dan mulai hidup yang sama sekali baru di tanah asing. Abraham adalah bapa rohani semua orang beriman yang tetap percaya walaupun situasinya tidak memberi harapan. Perjanjian baru menyoroti iman yang kokoh dan ketaatan tanpa ragu sebagai model bagi setiap orang Kristiani. Kedua peta ini menunjukkan perjalanan iman Abram, dimulai dari Ur di Kasdim atau Babel. Mereka berjalan ke utara sampai ke Haran. Dari situ berjalan ke arah selatan menuju Kanaan. Sampai di sana ia berkemah dekat Sikem. Dari situ pindah
ke Betel dan membuat kemah antara Betel dan Ai. Dari sana pindah lagi ke pegunungan sampai ke tanah Negeb. Allah melakukan sesuatu yang baru. Lalu pergilah Abram ke Kanaan bersama Sarai dan Lot. Segala harta benda dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Abram berumur 75 tahun. Mereka sampai di Kanaan di dekat Sikem. Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Kemudian Abram mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Lalu ia pindah ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya antara Betel dan Ai dan mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Ia berjalan terus ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika timbul kelaparan di negeri itu, Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Ketika akan masuk ke Mesir, ia berkata kepada istrinya, "Aku tahu engkau cantik, katakanlah engkau adikku, supaya aku tidak dibunuh, tapi diperlakukan dengan baik karena engkau." Orang Mesir melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Mereka memujinya di hadapan Firaun. Ia dibawa ke istana dan Abram disambut dengan baik. Ia diberi kambing domba dan budak-budak. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat atas Firaun dan seluruh istananya. Kata Firaun, "Mengapa tidak kau beritahukan dia istrimu?" Lalu ia menyuruh Abram pergi dengan Sarai dan segala miliknya. Keterangan Abram di Mesir dari tradisi Yahweh. Menurut bab 20 ayat 12, Sarai saudara Abram, seayah beda ibu. Ada kebiasaan di antara kaum bangsawan di Haran, seorang suami bisa mengangkat istri sebagai saudara supaya ia lebih terlindung. Firaun kena tulah. Penulis mengecam perzinahan yang mungkin lazim di zaman itu. Abram dan Lot dari tradisi Yahweh dan Imam. Dari Mesir, Abram ke tanah Negeb dengan Sarai dan Lot. Abram sangat kaya, banyak ternaknya, perak dan emas. Ia berjalan sampai ke Betel, ke mezbah yang dulu ia dirikan, dan memanggil nama Tuhan. Juga Lot punya banyak ternak. Terjadi perkelahian antara gembala-gembala mereka. Kata Abram, "Jangan ada perkelahian, kita kerabat. Mari kita berpisah. Kalau kau pilih kanan, aku ke kiri. Kalau engkau pilih kiri, aku ke kanan." Lot melihat bahwa seluruh lembah Yordan
banyak airnya, seperti taman Tuhan. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan, lalu berangkat ke sebelah timur. Abram menetap di Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Abram dan Lot. Dalam cerita ini ditekankan bahwa Abram telah memperoleh kekayaan besar, mungkin melambangkan berkat rohani berlimpah bagi umat manusia melalui Abram. Abram lebih mementingkan relasi harmonis ketimbang kekayaan materi. Abram menyuruh Lot memilih lebih dahulu. Lot memilih yang terbaik, tapi Abram diberkati. Tuhan berfirman kepada Abram, "Pandanglah ke sekelilingmu, dari utara ke selatan, timur ke barat. Seluruh negeri yang kau lihat itu, kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Keturunanmu tak terhitung, seperti debu di tanah." Lalu Abram memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon terbantin Mamre dekat Hebron. Didirikannya mezbah untuk Tuhan. Abram mengalahkan raja-raja di timur. Terjadi peperangan antara raja-raja Kedorlaomer dan kawan-kawan melawan raja-raja Sodom dan Gomora dan kawan-kawan. Segala harta benda dan bahan makanan Sodom dirampas oleh musuh, juga Lot dan segala harta bendanya. Abram mengejar musuh dengan 318 orang sampai ke Hoba di utara Damsyik, lalu membawa kembali Lot dan segala harta bendanya. Abram dan Melkisedek. Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan kawan-kawan. Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi, membawa roti dan anggur dan memberkati Abram. Diberkatilah Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abram dan Raja Sodom. Kata Raja Sodom kepada Abram, "Berikan kepadaku orang-orang ini, dan ambillah untukmu harta benda itu." Kata Abram, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, bahwa aku tak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, supaya engkau tidak dapat berkata, 'Aku telah membuat Abram menjadi kaya.' Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan bagian orang-orang yang pergi bersama aku kau berikan."
Keterangan: Abram mengalahkan raja-raja dan menolong Lot. Bab 14 ayat 1 sampai dengan 16. Untuk menekankan pentingnya Abram dalam rencana keselamatan dunia, penulis melibatkan dia dalam sejarah politik dan militer di Timur Tengah zaman itu. Keluhuran budi Abram nampak dari usahanya menyelamatkan Lot dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Melkisedek adalah Raja Salem, artinya damai. Ia juga Imam Allah yang Maha Tinggi. Diberkatilah Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Tradisi Kristiani melihat dia sebagai prefigurasi Kristus karena ia mempersembahkan roti dan anggur kepada Allahnya, seperti Kristus mempersembahkan diri dalam bentuk roti dan anggur. Perjanjian Allah dengan Abram. Firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Ya Tuhan Allah, apa yang kau berikan kepadaku, aku akan mati tanpa anak, dan yang mewarisi rumahku adalah Eliezer, orang Damsyik itu. Firman Tuhan, bukan dia, tapi anak kandungmu akan menjadi ahli warismu. Coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang, sebanyak itu nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberi negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Sahut Abram, "Ya Tuhan Allah, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Allah berfirman, "Ambillah lembu betina berumur 3 tahun, kambing betina berumur 3 tahun, domba jantan berumur 3 tahun, serta burung tekukur dan burung merpati." Diambilnya semua itu, lalu dipotongnya menjadi 2, kecuali burung diletakkan sebelah menyebelah. Firman Tuhan, "Keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa banyak harta benda, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera dan dikuburkan pada waktu sudah putih rambutmu." Setelah matahari terbenam, ada suluh api lewat di antara potongan daging.
Pada hari itu Allah mengadakan perjanjian dengan Abram. Kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Keterangan: Allah mengulangi janji keturunan kepada Abram dan mengukuhkan janji itu dengan upacara kurban. Api, lambang Allah, melewati kedua bagian kurban, perjanjian satu pihak, yaitu dari Allah. Abram percaya dan itu diperhitungkan baginya sebagai kebenaran. Bandingkan surat kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 1 sampai dengan 25, surat kepada jemaat di Galatia bab 3 ayat 6 sampai dengan 9. Percaya artinya mengandalkan Allah walaupun tidak ada tanda atau bukti. Perlu menjadi sikap dasar orang Kristiani. Keterangan: janji itu sebuah tantangan dari tradisi Yahweh dan imam. Sarai mandul dan membujuk Abram untuk mendapat anak dari Hagar, budaknya. Seperti itu juga dilakukan oleh Rachel, bab 30 ayat 1 sampai dengan 6, dan Leah, bab 30 ayat 9 sampai dengan 13. Tuhan tetap akan memberi anak melalui Sarai, tapi ia juga memberkati Ismail dan menjadikan dia bapa bangsa yang besar. Dari konflik antara Sarai dan Hagar, jelas bahwa monogami adalah yang ideal. Hagar dan Ismail, bab 16 ayat 1 sampai dengan 16. Sarai mandul. Ia mempunyai hamba perempuan seorang Mesir. Katanya kepada Abram, "Hampirilah hambaku ini, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ia menghampiri Hagar, lalu ia mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah kepada nyonyanya. Kata Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Hambamu ada di bawah kuasamu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat mata air di padang gurun. "Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana pergimu?" "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." "Kembalilah kepada nyonyamu dan biarkanlah dirimu ditindas. Engkau akan melahirkan anak laki-laki. Namailah dia Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu." Hagar menamakan tempat itu El Roi, sebab katanya,
bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail, artinya Allah mendengar. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Israel baginya. Sunat tanda perjanjian Abram dengan Tuhan. Abram berumur 99 tahun. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, "Aku Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku tanpa celah. Aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Daripadamu akan berasal raja-raja. Negeri ini kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku turun-temurun. Setiap laki-laki di antaramu harus disunat. Tentang istrimu Sarai, hendaklah engkau menyebut dia Sara. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa." Abram tertunduk dan tertawa. Mungkinkah Sara yang berumur 90 tahun melahirkan anak? Jawab Abram, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu." Firman Allah, "Tidak, Sara yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Hendaklah kau namai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjian kekal dengan keturunannya. Ismail akan kuberkati dan kujadikan bangsa yang besar." Sesudah itu, Abram menyunatkan semua orang di rumahnya. Keterangan perjanjian dengan sunat dari tradisi imam. Kisah ini sejajar dengan kisah di bab 15, tapi di sini Allah minta syarat dari Abraham berupa hidup yang tak bercela. Ia juga minta tanda lahiriah berupa sunat. Di Timur Tengah, sunat itu lazim sebagai tanda kedewasaan dan persiapan perkawinan. Paulus mengajarkan bahwa sunat tidak perlu, sebab yang menjadikan kita anggota perjanjian baru dalam Kristus adalah baptis. Nama baru Abram menjadi Abraham, artinya bapa banyak bangsa. Sarai menjadi Sara, artinya putri raja. Ishak adalah nama anak yang akan dilahirkan Sara. Dalam bahasa Ibrani bunyinya Yishak, berarti ia tertawa. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kejadian bab 12 sampai dengan 17. Ada baiknya Anda membaca kembali
dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.